Ya, baik. Shalom, selamat malam teman-teman yang ada di Zoom dan teman-teman yang ada di live YouTube Bukan. kita. Ya, pada malam hari ini kita akan melangsungkan sebuah diskusi yang dimana narasumbernya dari kedua belah pihak, ada Pak Malik dan Pak Romli. Sebelum itu teman-teman, sebelum saya menjelaskan rules dan judul tema kita pada malam hari ini, ada spesial waktu untuk Pak Agus Supeno untuk memberikan prolog pada malam hari ini. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang muslim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan shalom buat rekan-rekan sekalian yang non muslim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dalam hal ini saya hanya sekedar mengingatkan saja bahwa Ada di bawah kakinya. tema malam ini menyangkut tokoh-tokoh yang saling keduanya dihormati oleh penganutnya masing-masing ya. Jadi jangan sampai ada bahasa-bahasa yang sifatnya menghujat atau bernada melecehkan. Ya, saya dalam dialog ini saya harapkan bahwa dari pihak ini, pihak kedua belah pihak untuk bertanya dan menyodorkan satu dalil atau bukti saja, akan tetapi bahwa penjelasan masing-masing itu adalah sudah sesuai dengan keimanannya masing-masing. Ya, sudah keimanan. Jadi tidak mengasumsikan andainya ada dalil-dalil yang misalkan bersinggungan, silahkan disodorkan, artinya bertabrakan, saling bertabrakan, maksudnya gini, dalam satu pihak ada dalil yang bertabrakan atau tidak sinkron atau kontroversi, itu dipertanyakan saja dan apapun jawabannya itu adalah itulah menurut keimanan dari pihak yang menjawab. Jadi tidak akan ada ayel-ayelan atau kontok-kontokan mendasarkan pada asumsi-asumsi liar. Hal ini untuk tetap menjaga kondusivitas dalam dialog lintas agama ini. Itu saja dari kami dan ingat harus menjunjung tinggi etika berdialog dan tidak saling menghujat atau menyerang pribadi satu sama lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus Supeno. Sangat baik sekali prolognya teman-teman. Dan saya harap itu dari kedua belah pihak narasumber dapat melakukannya dengan baik ya, karena diskusi ini kita harus jalankan dengan sangat kondusif. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita melangsungkan diskusi pada hari Rabu tanggal 6 bulan 4 tahun 2022 dengan tema Kerasulan Paulus dan Kerasulan Nabi Muhammad. Ya, dari pihak Kristen ada Pak Malik dan dari pihak Islam ada Pak Romli. Kemudian saya akan menjelaskan rules pada diskusi kita pada malam hari ini, di mana opening statement masing-masing narasumber diberikan waktu 5 menit. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab antara narasumber, masing-masing diberikan kesempatan 3 kali bertanya dengan 3 kali menjawab. Kemudian ada sesi battle. Sesi battle-nya sekitar 20 menit. Di sini TikTok dan saling tajam menajamkan data by data. Kemudian di closing statement masing-masing 5 menit. Tanpa partisipan ya teman-teman ya. Karena kita ingin menjaga keutuhan diskusi ini sesuai dengan tema. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita pertama sekali untuk membuka opening statement dari Pak Malik. 5 menit Pak, waktu akan di... Ini pihak mana dulu? Pihak Kristen Pak Malik. Oke, puji Tuhan, segala puji dan sembah sebelumnya kami ucapkan kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Agung namanya, besar kuasanya, terpujilah ia di segala zaman untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Kemudian saya ucapkan shalom dan assalamualaikum kepada saudara kita Kristen dan sahabat kita yang rutin meminta petunjuk, yaitu teman-teman kita Islam. Selamat datang di FG. Untuk pembuka ini, tema meneruskan yang kemarin karena ada rasa penasaran dari Pak Romli tentang kerasulan Rasul Paulus dan Muhammad. Mungkin saya share screen.
Jadi di sini akan saya awali dengan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, akan mengadakan perjanjian. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku ini telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kemudian di sini juga ada narasi dalam Alkitab yang menegaskan bahwa demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Nah, kemarin sempat menjadi konflik yang lumayan seru ya, di mana Rasul Paulus dianggap membelokkan Taurat karena masalah sunat. Nah, sekarang kita bahas tentang sunat yang diajarkan Rasul Paulus. Dalam Roma ayat 25 sampai 29. Tadi sudah ada ayatnya bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang bersunat. Nah, hal ini juga seiras dengan apa yang Rasul Paulus sampaikan. Jadi untuk Anda yang bersunat, hati-hati. Roma 2 ayat 25 sampai 29, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Nah, di sini sudah bisa kita garis bawahi. Sunat adalah untuk orang-orang yang mentaati hukum Taurat. Jadi jika Anda bersunat, pertanyakanlah kepada diri Anda, apakah Anda menuruti hukum Taurat? Kalau enggak, ya hati-hati. Kemudian di sini, jika kamu melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Nah, kemudian di sini juga Rasul Paulus mengajarkan bahwa Abraham ketika dia menerima perjanjian daripada Tuhan, menerima firman Tuhan, itu diperhitungkan sebagai suatu kebaikan. Nah, di sini posisi Abraham, dia belum bersunat, tapi itu sudah diperhitungkan sebagai iman. Jadi yang mau ditekankan kepada Rasul Paulus adalah, jika kamu bersunat tapi kamu melanggar hukum Taurat, itu salah. Tapi jika kamu tidak bersunat, lagi pula karena kamu bukan orang Yahudi, tapi kamu mentaati seluruh hukum Tuhan, di mana Tuhan juga telah berfirman, akan mengukir Taurat dalam hati setiap insan, dan itu juga tergenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 22 sampai 24. Nah, ini membuktikan bahwa orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang benar juga. Gitu loh. Nah, penekanan di sini juga lihat ya di sini. Kalau memang Rasul Paulus dituduh sebagai penghujat atau misalkan penyeleweng ajaran Tuhan Yesus, mari kita lihat surat-suratnya Rasul Paulus. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Ya, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Di awal suratnya aja Rasul Paulus sudah mengajarkan nasihat yang baik. Makanya saya heran terhadap polemikus di luar sana. Ketika membaca Alkitab itu bagaimana sih cara pandang mereka? Kok sampai segitunya menilai Rasul Paulus? Sedangkan di sini aja Rasul Paulus menasihatkan hal yang baik. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, doakan juga untuk orang-orang, doakan untuk pemerintahan dan juga pembesar-pembesar. Loh, ini ajaran yang salah apa? Salahnya di mana ajaran seperti ini? Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat di ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula yang menjadi perantara antara manusia dan Allah, yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajarkan keesaan. Salahnya di mana? Kok sampai Rasul Paulus dianggap sebagai suatu pembelot? Nah, dari sinilah mengapa Kristen juga mengakui Rasul Paulus sebagai rasul yang mulia, salah satu dari sekian banyak rasul yang mulia, di antaranya juga selain Petrus, Yohanes, Apolos, dan lain sebagainya. Karena ajarannya tidak ada yang salah. Jadi untuk Anda polemikus di luar sana kalau menganggap Rasul Paulus salah, sepertinya cara Anda membaca Alkitab yang salah. Urat mata Anda keseleo mungkin. Nah, kemudian kita lanjut. Ini Kisah Para Rasul 17 dari ayat 22, ini yang paling saya sukai. Karena di sini Rasul Paulus sangat menekankan, kita lihat ya. Rasul Paulus melarang yang namanya penyembahan berhala. Hai orang-orang Athena, aku lihat dalam segala hal kamu sangat menyembah kepada dewa-dewa. Terima kasih Pak Malik, waktu telah habis. Ya. Terima kasih Pak Malik telah menyampaikan opening statement dari pihak kekristenan. Saya harap juga dari pihak Islam juga menyampaikan sesuai dengan iman masing-masing ya. Silakan Pak Romli, 5 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman
seiman, seagama. Begini, sebetulnya mengomentari pendapatnya Abah Malik barusan, saya akan membaca banyak ayat ini. Antara lain Kejadian 17:10, Lukas 2:21, Imamat 12:3, Kejadian 21:4, Kejadian 17:13, Kejadian 17:14, Kisah Para Rasul 7:51, Yohanes 7:22, bandingkan dengan Galatia 5:2. Terus banyak ini. Namun sebelum membahas itu, saya akan membahas perspektif kata Nabi dan Rasul. Karena itu poinnya kan. Nah, berdasarkan kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah halaman 180, juga di dalam kitab Tanbiqat Saniyah halaman 9, bahwa perbedaan antara Nabi dan Rasul itu dalam perspektif Islam tentunya, karena ini dari akar kata bahasa Arab. Kalau Nabi itu ialah seorang laki-laki yang diberi wahyu tetapi tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Dan sebagian banyak daripada Nabi itu adalah mengikuti syariat Nabi-Nabi sebelumnya, kecuali Nabi Adam, ya kan. Sedangkan Rasul adalah menurut Syekh Ibnul Abdil Azzi, juga menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain-lain, bahwa seorang Rasul itu adalah seorang laki-laki ya yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyebarkan wahyunya itu kepada umatnya, biasanya disertai dengan tantangan. Itu yang pertama. Jadi mengkonfirmasi itu ada sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bab zikru tamtsilil Mustafa ma'al anbiya biqasril mabni, juz 14 halaman 361. Saya baca cepat begini. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aulan nasi bi ibni Maryam, al-anbiya'u auladu al-latin wa laysa baini wa bainahu nabiyyun. Ini kuncinya saja. Aku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat, maksudnya saling mengenalnya lah, dengan Ibnu Maryam, maksudnya Isa Yesus alaihissalam. Para nabi itu adalah anak-anak seibu, ya, dan tidak ada nabi antara aku dan dia. Ini hadisnya sahih. Jadi antara beliau, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu tidak ada nabi, tidak ada rasul. Karena apa? Karena berdasarkan berdasarkan hadis mana ini? Karena waktunya cuma 5 menit ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa jumlah nabi itu sebanyak 124.000 dan 315 diantaranya adalah rasul. Jadi kalau nabi itu bersifat umum sesuai pengertian tadi, kalau rasul adalah nabi yang bersifat khusus. Artinya tidak semua rasul tidak semua nabi itu adalah rasul, dan semua rasul itu pasti nabi. Nah, karena dengan pengertian itulah, maka apakah layak disebut misalnya paman, ya, saya menyebut paman terhadap Pamanda Saulus dan Paulus, ya, karena saya tidak boleh menyebut dengan ucapan yang merendahkan terhadap semua keturunan Bani Adam. Ayatnya jelas, walaqad karramna Bani Adam. Jadi terhadap Saulus, paman Saulus, Paulus, saya menyebutnya dengan panggilan kehormatan paman gitu. Karena ada ayatnya, walaqad karramna Bani Adam. Jadi dengan pemaparan dua pondasi nas dari Quran dan hadis itu, maka dalam perspektif Islam, Pamanda Saulus Paulus tidak bisa disebut nabi, apalagi rasul, ya kan? Karena secara etimologis pengertian nabi itu kan dari akar kata bahasa Arab, ya. Kecuali kalau tidak memakai kata nabi dan rasul. Nabi itu berasal dari akar kata an-naba. An-naba itu artinya
pemberi kabar gembira, ya kan? Seperti Injil itu kalau tidak salah pengertiannya kabar gembira kan. Terus kalau Rasul adalah utusan, bukan sembarang utusan, di sini adalah utusan Allah tentunya berdasarkan pengertian tadi dari kitab apa namanya Syarhul Aqidah atau Ya, Hawiyah. terima kasih Pak Romli, waktu telah habis. Ya, terima kasih ya Pak Romli. Saya tekankan kembali buat teman-teman dari kedua pihak narasumber. Ya, fokus pada iman masing-masing. Ketika bertanya, baru kita bertanyakan pihak sebelah ya Pak ya. Mohon kerjasamanya ya. Ya, Komandan. Iya, terima kasih. Ya, baik, kita mulai ya. Kita mulai dari Pak Romli bertanya kepada Pak Malik. 1 menit bertanya Pak, 5 menit menjawab. Waktu akan diputar ketika Anda bertanya Pak Romli. Silahkan. Ya, jadi apa namanya? Saya menemukan ini terhadap tadi itu. Mohon nanti disanggah dengan dalil juga bahwa dalam perspektif kami, perspektif hadis dan sunnah itu Pamanda Paulus itu bukan nabi apalagi rasul. Sekarang begini, ada termaktub di dalam Matius 24 al 5, Matius 24 11, ada juga di Matius 10 2 dan 4, ada juga di Roma 1 Korintus 1 2 Korintus 1 Galatia dan sebagainya. Di sini menyatakan tentang nabi palsu. Ya kan? Berdasarkan beberapa ayat ini, apakah layak bahwa yang disebut nabi palsu itu adalah Pamanda Paulus, ya kan? Saya ulangi lagi makhadnya atau marji'nya, literaturnya, salah satunya. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 17, Matius pasal 24 ayat 4 sampai 5, Matius 24. Ya, Pak, ya sudah. Waktunya sudah habis. Ya, Komandan, nggak apa-apa. Baik, saya harap Pak Malik menangkap ya pertanyaan dari Pak Romli. 5 menit, Pak. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Halo, Pak Malik. Halo. Ya. Oke, saya ingin mengomentari sedikit ya. Tadi katanya jarak antara siapa? Nabi Isa dan Paman Muhammad itu tidak ada rasul. Nah, sedangkan dalam Quran sendiri ada namanya istilah Hawaria, yaitu murid-murid Tuhan Yesus atau murid-murid Isa. Nah, kita lihat di sini, Hawaria itu artinya apa? Rasul, nabi. Jadi dia bilang jaraknya tidak ada rasul itu perlu dipertanyakan lagi Pak Romli. Tapi nggak apa-apa, kita sebentar. Menurut siapa Hawaria itu? Maaf Pak Romli, biarkan Pak Malik untuk menjelaskan. Mohon maaf. Ya. Hawaria itu adalah bahasa Amharik atau bahasa Ethiopia yang teradopsi dalam bahasa Arab. Nah, alhamdulillahnya juga masuk dalam Quran. Makanya ada istilah Hawariyun, yaitu murid-murid atau pengikut Nabi Isa. Nah, ternyata Hawaria itu artinya apa, Pak? Rasul. Nah, Bapak bilang jarak antara Isa dan Paman Muhammad itu tidak ada rasul. Nah, coba Anda pertanyakan lagi ke diri Anda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kamu mengutip satu ayat, misalkan kayak tadi di Matius berapa, itu disebutkan, dibacain ayatnya, supaya kita paham di mana kontradiksi yang menurutmu, mungkin berdasarkan apa kita juga nggak tahu, kita bisa jelaskan itu, yang mana kontradiksinya. Nah, yang jelas, apapun tuduhan yang mengatakan Rasul Paulus adalah nabi palsu, ya jelas enggak dong. Justru seperti yang saya paparkan di awal, tanpa menyerang keyakinan siapapun, bahwa Rasul Paulus ini adalah rasul yang memang diutus langsung oleh Tuhan Yesus. Bahkan ajarannya nggak bertentangan dengan Pancasila. Seperti yang termaktub dalam mana tadi? 1 Timotius 2 ayat 1-7. Sebab Allah itu Esa, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Ini udah seiras. Dengan Pancasila aja nggak bertentangan, apalagi dengan ajaran Tuhan Yesus. Karena Pancasila ini kan ajarannya ajaran kasih. Dasarnya ini kan ajaran yang cinta damai, kasih, tidak ada peperangan, tidak bawa pedang, tidak bawa pasukan berkuda. Nah, nggak tahu ya kalau sampai di mana. Nah, inilah makanya tidak ada persyaratan yang memenuhi bahwa Rasul Paulus ini adalah nabi palsu, nggak ada. Malahan Rasul Paulus menekankan sunat itu memang berguna bagi orang yang mengikuti hukum Taurat. Tapi orang yang melanggar hukum Taurat, ya biar kamu sunat dipotong sampai habis, ya nggak akan rontok bersama. Seperti kemarin yang sudah kita bahas.
Nah, hal ini juga serupa kepada Pak Romli. Harusnya kita bertanya ke diri sendiri, apakah ketika Anda sunat, Anda sudah melakukan hukum Taurat? Yang notabene-nya sunat ini ditulis atau termaktub dalam hukum Taurat itu sendiri. Jadi bagaimana kalau Anda yang bukan berbudaya Yahudi atau bukan mengikuti Taurat tapi disunat? Gitu. Ini yang perlu kita jelaskan dan perlu kita tekankan supaya kita sama-sama sadar. Selain cuma bisa menuduh Rasul Paulus sebagai nabi palsu, koreksi diri masing-masing. Apakah sudah benar syariat yang sudah saya lakukan? Atau jangan-jangan ini iman buta yang didasari dengan dogma agama? Kan seperti itu. Masih panjang ya waktu saya. 2 menit 45 detik, puji Tuhan. Iya, seperti yang dikatakan dalam perjanjian lama. Bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang bersunat. Ini firman Tuhan langsung. Loh. Orang-orang yang bersunat, hati-hati Anda yang bersunat, koreksi diri Anda, apakah Anda sudah benar di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan yang sempurna, di hadapan Tuhan yang benar, tentu hanya di hadapan Tuhan Yesus, pencipta seluruh alam. Nah sekarang ketika Anda mengatakan saya disunat, maka saya sudah melakukan perintah Tuhan, apa perintah Tuhan yang Anda lakukan? Sedangkan Tuhan sendiri akan menghukum Anda orang-orang yang bersunat. Makanya ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus, Abraham ketika dia mempercayai firman Tuhan, itu bukan ketika dia sudah sunat. Justru dia percaya dulu, beriman dulu, dia mau menerima Tuhan dengan segala firman-Nya, dengan segala janjinya, walaupun pada saat itu dia sadar, saya sudah tua, saya nggak mungkin bisa punya anak, tapi dia tetap tekun. Nah inilah iman seperti ini diwariskan kepada Kristen. Kita percaya bahwa seperti yang Tuhan Yesus firmankan dalam Yohanes, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Punya saya ya? Bukan, ini masih waktu saya. Halo? Berbahagialah punya saya orang enak yang melihat, yang tidak melihat namun percaya. Yaitu iman terhadap orang-orang, terhadap Kristen dan para rasul. Kenapa Pak? Sinyalnya punya saya tak? Enggak. Cek, suara saya masih jelas kan? Iya, barusan hilang-hilang. Terus Bang. Intinya adalah tidak ada kategori yang bisa dimasukkan bahwa Rasul Paulus ini adalah Rasul palsu. Rasul palsu itu kalau sebelum dia menjadi Rasul, dia orang baik-baik, kemudian setelah dia menjadi Rasul, berubah menjadi pembunuh. Nah ini perlu kita pertanyakan nih, gimana kok dia bisa sampai berubah karakter yang tadinya baik menjadi buruk 180 derajat, bahkan 360 derajat mungkin. Itu aja dari saya, sekian terima kasih. Ya, terima kasih Pak Malik setelah menjawab pertanyaan dari Pak Romli. Sekarang giliran Pak Romli untuk giliran Pak Malik untuk bertanya kepada Pak Romli. 1 menit bertanya, 5 menit menjawab. Silakan Pak Malik, tolong diraiskan biar dibuka. Ya, silakan Pak Malik. Kalau pertanyaan saya gini, semua manusia tidak akan luput dari dosa kecuali Tuhan Yesus yang datang menjadi insan yang mulia. Nah, kalau memang sudah semua manusia ini adalah tempatnya dosa, selalu berbuat dosa, bahkan sering berbuat dosa sampai minta ampun atau minta petunjuk supaya diampuni dosanya. Nah, kalau memang begitu artinya ini tidak terkecuali siapapun termasuk nabi dan rasul. Pertanyaan saya simpel aja. Sebutkan 10 dosa Muhammad. Oke. Cukup. Sebutkan 10 dosa Muhammad. Sudah ya? Ya, silakan Pak Romli dijawab 5 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Matur sembah nuwun. Tadi yang 5 menit Abah Malik Ferguson tidak pernah menjawab pertanyaan saya yang awal. Misalnya tentang Nabi Rasul. Misalnya tentang Hawariyun. Saya tegaskan ya. Hawariyun, Nabi, Rasul itu bahasa Arab. Bahasa Quran, bahasa hadis. Artinya Hawariyun itu serancang sebangun dengan Nasoro. Artinya penolong ya. Silakan buka Kamus Munjid atau Lisanul Arab atau Kamus Bahasa Arab dari Krapia itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai jadi kalau pengertian Nabi dan Rasul itu Pamanda Saulus Paulus tidak termasuk, ya otomatis ajarannya wong dirinya sendiri sudah tidak termasuk dalam jajaran Nabi dan Rasul. Bagaimana pula dengan ajarannya? Ya pasti tertolak lah. Itu secara logika. Yang kedua, begini, mengenai dosa barusan itu.
kalau bagi semua manusia adalah berpeluang untuk berbuat dosa, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW saja yang tidak pernah akan berbuat dosa karena mempunyai sifat maksum, artinya terjaga dari perbuatan dosa. Begitu. Jadi kalau apa dosa baginda Nabi 10, satu saja nggak ada. Bahkan baginda Nabi itu dengan kehormatannya bisa memberikan syafaat untuk menggugurkan dosa siapa saja. Salah satunya syafaatnya melalui salawat fatih. Barang siapa membaca salawat fatih sekali saja dengan syarat yang 10, niscaya akan menghapus dosa semua 100.000 alam raya ini beserta isinya. Termasuk dosanya baginda Yesus, termasuk dosanya Pamanda Saulus Paulus, termasuk dosanya paman Abah Abdul Malik Ferguson, begitu loh. Jadi pertanyaannya itu salah, justru baginda Nabi dengan keagungan sholawat fatihnya akan menghapus semua dosa-dosa kita 100.000 alam raya beserta isinya. Begitu apa Malik? Coba yang ini tadi masalah apa itu? Masalah nabi palsu ya. Nabi palsu itu silakan misalnya begini. Ini misalnya saya baca, karena banyak ini ciri-cirinya nabi palsu yang mengalamat kepada seseorang. Misalnya ini ya. Menyamar sebagai murid Yesus. Matius 7 ayat 15. Menyalahgunakan nama Yesus. Matius 24 ayat 5. Dan mengaku sebagai Mesias untuk menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 5 dan Matius 24 ayat 11. Nah, nabi palsu itu berasal dari golongan mereka sendiri, yaitu dari bangsa mereka sendiri, yakni bangsa Yahudi, bukan bangsa lain. 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Terus hanya ada satu orang Yahudi yang berani mengaku sebagai utusan Yesus. Terbuka kedoknya dalam beberapa suratnya. Suratnya siapa yang sering mengirim surat? Roma ya, Roma 1 ayat 1. 1 Korintus ayat 1 pasal 1 ayat 1. 2 Korintus pasal 1 ayat 1. Galatia 1 ayat 1. Efesus 1 ayat 1. Filipi 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 1, 1 Timotius 1 ayat 1, 2 Timotius 1 ayat 1, dan Titus 1 ayat 1. Nabi palsu itu terang-terangan mengaku telah menerima wahyu melalui pernyataan Yesus. Galatia 1 ayat 11-12. Bahkan Kristus telah bersemayam dalam dirinya. Galatia 2 ayat 20. Dengan predikat seperti itu, sang nabi palsu berani memberitakan Injil yang lain dalam tanda kutip. Galatia 1 ayat 8. Dengan Injil yang lain itu, sang nabi palsu berani menantang malaikat Tuhan. Aku khawatir. Katanya malaikat dari surga pun akan terkutuk jika memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang lain miliknya. 2. Banyak ini. Ya, saya baca karena waktunya masih ada ya. Menganiaya, menyiksa, dan membunuh para pengikut Yesus. Matius 24 ayat 9. Nanti dibantah dengan dalil Abah Ferguson. Nabi palsu itu berterus terang dengan... Oke, waktu habis. Ya wis. Moderator tolong pay attention ya untuk waktu. Ya, sekarang giliran Pak Romli bertanya yang pertama ya, Pak Romli kepada Pak Malik. Ya, 1 menit. Dimulai. 1 menit ya, 1 menit ya. Ya begini aja. Pertanyaan saya tidak dijawab. Ya. Kedua, Kaisar. Oh, yang kedua ya. Ya. 1 menit saya ya. Ya. Pertanyaan saya tidak dijawab karena frase Nabi Rasul Hawariyun itu Nasoro itu berasal dari serapan akar kata bahasa Arab, maka pengertiannya harus dari bahasa Arab juga. Berdasarkan pengertian itu baik dari kamus maupun dari terminologi, sehingga apakah bisa dikatakan bahwa Pamanda Saulus Paulus itu termasuk bagian dari 124 nabi, 24.000 nabi? Ya,
Itu jawab dengan dalil. Bahwa ayat yang tadi mengatakan hadis riwayat Ibnu Hibban itu dan hadis Al-Bukhari juga Imam Muslim dan lain-lain itu, bahwa antara baginda Isa Yesus alaihissalam dengan baginda Rasulullah SAW tidak akan pernah ada seorang nabi pun, apalagi seorang rasul. Apakah dengan demikian positioning Pamanda Paulus termasuk disebut rasul juga? Waktu habis. Ya, Pak Malik sudah mengerti pertanyaannya? Iya. Oh, silakan dijawab. Lagi-lagi, kenapa membawa satu dalil tapi nggak dibacain dalilnya apa gitu loh? Yang menurutmu bertentangan itu yang mana? Dibacakan. Kayak saya nih ya, kita main data di sini, kita main dalil. Contoh kata Hawariyun, ternyata serapan dari mana tadi? Serapan dari bahasa Amharik. Tuh, bahasa Amharik ini Pak. Hawariyah. Jadi Hawariyun masuk dalam Quran. Alhamdulillah Pak, masuk dalam Quran. Nah, sekarang ini sudah langsung menggugurkan statement Anda tanpa dasar bahwa Hawariyah itu bahasa Arab. Dan saya suka dengan jawaban Anda tadi ketika mengatakan Muhammad itu sholawatnya bisa menghapuskan dosa seluruh alam. Saya pegang ya omongannya ya. Sekarang kita lihat dalam Al-Imran ayat 135. Iya. Ya, kita lihat di sini dalam Al-Imran 135. Perhatikan saudara-saudara dan penonton sekalian. Ya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Ini dipertanyakan loh. Hanya Allah satu-satunya oknum yang bisa menghapuskan dosa. Tapi ternyata menurut Islam kawakan seperti siapa? Pak Romli ini, dosa Muhammad juga nggak pernah berbuat dosa. Makanya ada istilah Muhammad itu dosanya yang terdahulu dan terkemudian sudah terampuni, gitu kan? Terus gini loh Pak, kalau emang siapa? Makanya aku khawatir. Salawatnya Muhammad ini bisa menghapuskan dosa. Artinya, sebentar, jangan dipotong dulu. Artinya di sini ada dua oknum yang bisa menghapuskan dosa nih, yaitu Allah. Padahal jelas-jelas di sini nih, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Nah, yang saya khawatirkan dari banyak Islam kawakan adalah kalian ini pilihannya cuma dua. Kalau nggak mengkultuskan Muhammad, menjajarkan Muhammad setara dengan Allah, ya atau enggak kalian nggak tahu banyak tentang Muhammad. Makanya kalian sampai nggak tahu dosa-dosa Muhammad apa aja. Nah, sekarang ketika Bapak mengklaim bahwa Rasul Paulus ini adalah nabi palsu, dalilnya aja nggak Bapak bacain. Kalau mau, mari bacakan dalilnya, mari kita evaluasi bersama, studi kasus. Gitu loh, dibacain dulu dalilnya. Nah, sekarang ya, kita masuk lagi nih. Semakin malam semakin seru. Kenapa saya bilang sebutkan 10 dosa Muhammad yang kemudian Bapak bilang, oh Muhammad ini nggak pernah punya dosa. Lah kalau nggak punya dosa, kenapa ada istilah dalam Islam dosanya Muhammad sebelum dan sesudahnya itu sudah terampuni? Gitu loh. Kok bisa ada manusia sesuci dewa, sesuci Allah, padahal hanya Allah yang maha suci, yang hanya dia tidak berdosa, terus kemudian tiba-tiba Muhammad ini tidak berdosa. Loh kok bisa? Bahkan semua manusia nih Pak ya, semua manusia itu lahir disentuh setan termasuk Muhammad. Hanya dua manusia yang tidak disentuh setan, yaitu Isa dan Maryam. Kenapa saya tadi mengatakan bahwa menanyakan 10 dosa Muhammad? Karena 10 hukum Taurat itu adalah 10 larangan yang sebenarnya tidak boleh dilanggar. Pertanyaannya, apakah Muhammad tidak melanggar hukum Taurat? Kalau saya rasa Muhammad sudah melanggar semuanya, termasuk dari hukum pertama, jangan ada bagimu patung untuk disembah. Nah, kalau saya sih seperti itu ya, memandangnya silakan disanggah. Seperti inilah contoh patung berhala. Nah, gitu. Masih ada waktu? Iya. Masih ada. Oke, masih panjang. Perlu Anda ketahui, dalam Quran sendiri, semua manusia adalah kotor dan berdosa. Cuman lahir dong fitrah. Bahkan semua manusia dalam Maryam ayat 71 sampai 72 nyemplung ke neraka. Saya nggak tahu Muhammad ikut nyemplung atau tidak ya. Tapi di situ dikatakan semua orang. Nah sekarang ketika Anda terlalu mengkultuskan seseorang atau nabi, ya efeknya akan seperti itu. Lihat, bahkan Anda mengatakan salawatnya Muhammad bisa mensucikan dunia bagaikan cucian piring membandel yang dicuci dengan mama lemon cuma 1000. Gak gitu konsepnya. Dan mengingat tadi Al-Imran ayat 135, hanya Allah Pak, nggak ada terkecuali. Nah makanya saya mempertanyakan kemarin tuh waktu sama Al-Hidayah, syirik
atau musyrik adalah satu-satunya dosa yang tidak terampuni, yaitu menyekutukan Allah. Dalam hal apa? Menyekutukan Allah dalam posisinya, menyekutukan Allah dalam kewibawaannya, menyekutukan Allah dalam kuasanya. Sedangkan dalam Quran jelas-jelas hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Itu Quran versi ini ya, Usman ya. Oke lah, kita turutin dulu. Nah, kenapa tiba-tiba Muhammad jadi bisa menghapus dosa begini? Apakah Allah sengaja membuat musyrik atau membuat syirik untuk menjadi tandingannya sendiri, yaitu Muhammad? Lagi pula ingat ya Pak, kembali kepada studi kasus yang kemarin sudah saya bahas. Rasul atau Nabi ini, tarafnya itu hanya seperti kurir ekspedisi atau bartender yang tugasnya itu cuma nganterin kopi atau nganterin barang. Kok bisa bartender atau kurir ekspedisi ini punya kuasa untuk menghapus dosa seluruh dunia gitu? Waktu sudah habis, Malik. Oke. Nah, giliran sekarang Malik. Ini pertanyaan keberapa, Malik? Kedua, ketiga? Kedua. Kedua, Malik ya? Ya. Baru bertanya kedua kan, Malik ya? Ya, 1 menit dimanfaatkan ya, Malik ya? Silakan, Malik, 1 menit. Halo, Malik. Reset dulu. Halo, Malik. Oh, ke-mute dia, ke-mute. Halo. Ya, tadi kenapa saya tidak menjelaskan tentang Rasul Paulus dan dalil-dalilnya? Karena sudah saya jelaskan di awal. Tapi masih dibahas, dan membahasnya itu tidak menyebutkan dalil. Gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya yang masih sama. Sebutkan 10 dosa Muhammad. Kalau emang nggak ada nih, kalau memang benar-benar Muhammad dianggap suci, bahkan bisa menghapus dosa, ya udah, artinya kedudukan Muhammad silahkan Anda nilai sendiri, penonton. Saya nggak akan berani bilang Allah itu adalah Muhammad atau Muhammad ini setara dengan Allah, nggak akan saya bilang seperti itu. Biarkan kalian sendiri yang menilai dari statement Pak Romli bahwa Muhammad ini bisa menghapuskan dosa seluruh alam semesta, bahkan sampai beda universe itu bisa dihapuskan. 8 planet, 1 alam semesta, 196 pulau, 807 negara, 7 miliar manusia, itu dosanya bisa terhapus semua oleh Muhammad. Nah, coba Pak Romli diselesaikan dulu Al Imran ayat 135 dengan Muhammad ini yang katanya sejajar dengan Hajar Aswad, bisa merontokkan seluruh dosa seperti cucian piring memandel yang dicuci dengan Mama Lemon cuma 1000. Sudah Bang? Halo. Udah, waktunya udah habis kan? Iya, saya ya sekarang. Hah? Mana moderatornya ini? Ya. Halo. Ya, sekarang Bapak, sekarang. Ya, silakan Pak Romli, silakan. Ya, Pak Romli, 5 menit Pak ya. Ya, 5 menit. Jadi 5 menit saya pakai teh santai. Begini, mulai tadi Abah Malik Ferguson ini tidak menjawab dengan terminologi Nabi Rasul, Nasoro Hawariyun itu, apakah layak Pamanda Paulus disebut Nabi, apalagi Rasul, itu tidak pernah dijawab. Yang kedua, bahwa menjawabnya itu pakai dalil. Saya tadi sudah katakan, nubuat tentang Nabi palsu itu saya sudah baca itu tadi. Kalau saya membaca lagi, habis waktu saya. Ada Yohanes, ada Matius, macam-macam itu tadi saya baca dalil, Bang. Bukan ngarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah fadilah sholawat. Ya, fadilah sholawat itu saya tidak pernah mengatakan. Ya, simak dengan pendengaran yang enak. Saya tidak pernah mengatakan bahwa baginda Nabi dapat menghapus dosa, tidak. Tetapi yang saya katakan, dengan keagungan sholawat fatih, ya, maka keagungan sholawat fatih, ya, bukan baginda Nabi yang menghapus dosa, membacanya dengan syarat yang 10 akan menghapus dosa 100.000 alam raya beserta isinya. Saya baca ini maksudnya. Kalau panjenengan tadi kan tidak pernah membaca dalil Al-Quran surat Maryam wariduha, enggak pernah. Kalau saya akan pernah membaca ini dalam kitab Muktabarah namanya. Kitab yang terakui di dalam dunia keislaman, Al-Faidhur Rabbani, halaman yang ini 55 dari baris pertama. Wa annal marratal wa annal marratal wahidata minha ma'a syurutiha al-ashrah
Lau duribal alam mi'ata alfi marratin wa qusimat salatuhu alaihim lakaffarat jami'a dzunubihim. Ini sudah. Dan sak temeni lek wong moco sepisan wae dari sholawat Fatih dengan syarat sing 10 ya, maka seandainya alam ini dan isinya dikalikan 100.000 ping 100.000 kali wa kusimat sholatuhu alaihim, maka akan mampu pembacaan sholawat Fatih dengan 10 syarat itu lakaffarat jami'ahum, akan menghapus dosanya 100.000 alam raya beserta isinya. Paham? Bukan baginda Nabi. Siapa yang menghapus dosa? Ya Allah lah. Karena keagungan sholawat Fatih. Karena Allah sangat cintai terhadap keagungan baginda Muhammad SAW sesuai dengan hadis laulaka ma khalaqtul aflaka, atau hadis lain awwala ma khalaqa awwala ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir, dan semuanya, bahwa kalau tidak karena engkau ya Muhammad, itu firman-Nya Allah, maka aku Allah tidak akan pernah menciptakan siapapun, tidak akan menciptakan baginda Yesus alaihi salam, tidak akan menciptakan Bunda Maria, tidak akan menciptakan surga, neraka, alam raya, galaksi, Andromeda, tidak akan menciptakan malaikat dan semuanya. Karena apa? Karena kecintaan Allah terhadap positioningnya baginda Nabi. Laulaka ma khalaqtul aflaka, sesuai dengan ayat innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setemene Allah dan semua malaikatnya itu telah sedang akan terus-menerus bersolawat kepada baginda Nabi. Maka hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kamu sekalian dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu aku mau ngomong begini. Ada suatu hadis yang berbunyi begini. Kuntu nabiyyan wa adama bainal ma'i waqti. Saya sudah menjadi nabi, kata baginda Nabi, sementara waktu itu Adam masih campuran antara ma dan tin, antara air dan lumpur, artinya belum diciptakan. Itu hadis At-Tirmidzi, hadis sahih ya kan. Disambung lagi dengan kitab Rimah Hizbur Rahim juz 2 halaman 493 kalau tidak salah, ada begini. Waktu habis, Pak. Maaf, waktu sudah habis. Terima kasih Komandan. Terima kasih Komandan. Ini terakhir Pak Romli bertanya 1 menit ya, dimanfaatkan waktunya ya Pak. Ya. Saya bertanya ya. Gini saya kalau bertanya itu, yang pertama jawab saja, karena di Alkitab itu mengambil frase Nabi Rasul, maka dengan pengertian frase Nabi Rasul sesuai dengan hadis tadi saya bacakan, apakah Pamanda Saulus Paulus itu layak disebut Nabi apalagi Rasul? Dalam pengertian itu loh, kecuali tidak memakai kata Nabi dan Rasul, silakan, saya tidak bertanya, ya pakai kata-kata yang lain. Yang kedua, dengan ayat-ayat yang saya baca tadi, apakah itu tidak tertuju kepada Pamanda Saulus Paulus sebagai Nabi palsu? Banyak ayatnya ini. Matius 7, 15, 17, Matius 24, 45 saya baca tadi itu. Itu masih sedikit itu, masih banyak terusannya. Kalau sampai pagi ngalah-ngalahi orang tadarusan ini, kan begitu. Itu saja dijawab Abah Malik. Kalau baginda Nabi tidak pernah punya dosa, yang mengatakan dosamu yang lalu dan yang akan datang diampuni, itulah maksud dari kata-kata maksum, terjaga. Begitu Abah Malik Ferguson yang Terima kasih. Waktu sudah habis. Pak Malik ada 2 pertanyaan ya. Oh, di mute ya. Mute. Ya, ada 2 pertanyaan Malik ya. Udah paham pertanyaannya ya Malik? Tuh. Halo, ringkasnya gimana? Coba diulang Pak Romli, bisa 2 pertanyaan tersebut tadi? Begini,
kata nabi dan rasul itu serapan dari bahasa Arab, sehingga pengertiannya harus memakai paradigma bahasa Arab. Sedangkan sudah saya sebutkan, apakah dengan pengertian itu Pamanda Paulus termasuk bagian dari 124.000 nabi apalagi rasul, pertama. Yang kedua, ayat-ayat yang menerangkan tentang nubuat nabi palsu banyak ayatnya ini, ratusan ini yang saya baca tadi itu. Apakah itu tidak menuju kepada Pamanda Saulus? Oke, udah dapat poinnya? Udah dapat poinnya? Udah, saya jawab ya. Ya sudah, jawab aja. Oke, jawab 5 menit waktu. Ya, pertama ini ya, biarkan penonton menilai. Ketika saya minta, ini biarkan penonton yang menilai ya. Ketika saya suruh Pak Romli bacain ayatnya, yang dia baca itu pasalnya, bukan ayatnya. Dia membangun suatu narasi untuk mengatakan Rasul Paulus ini bukan nabi berdasarkan hanya membaca pasal. Kita mana ngerti, karena dia membaca Alkitab itu dengan asumsinya sendiri, asumsi suka-suka dia sendiri gitu. Tapi sudah saya baca, saya baca lagi, ntar lagi wis. Kamu membaca pasal, Pak. Sebentar, diam dulu. Ini waktu saya. Robot aja. Kamu itu baca pasal, bukan baca ayatnya. Kalau baca ayatnya itu misalkan salam dari Rasul Paulus, aku ingatkan kepadamu, berdoalah syafaat, doakan para pembesar-pembesar dan raja-raja, sebab biarkanlah orang mengetahui kebenaran. Kebenaran apa itu? Bahwa Allah itu Esa, dan Esa pula yang menjadi manusia, perantara manusia dengan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kan begitu, itu baru baca ayat. Sedangkan kamu itu baca pasal. Dan ini masih diperdebatkan lagi. Orang udah kelar kok. Ini loh Pak, Rasul Hawaria itu serapan dari bahasa Amharik, atau ya repotnya gini nih kalau ngomong sama orang yang nggak ngerti ini bahasa gitu loh. Ini ya, lihat nih, Hawaria itu bahasa Amharik Pak. Ini nih Pak, lihat nih ya, lihat ya. Hawaria, Hawariyun. Artinya Rasul Pak. Terus kalau Bapak pertanyakan Rasul Paulus ini adalah termasuk 124 Rasul, lah itu kan perspektif kamu. Kamu yang mempercayai ada 124 Rasul, ada 2.000 lebih Rasul. Ya kita kan nggak seperti kamu gitu loh. Jangan dipaksa. Kalau mau jabarkan dulu 124 Rasul ini siapa gitu loh, biar bisa kita jelas maksudnya gimana. Berdasarkan etimologi Rasul atau Nabi, Rasul ya, Rasul Paulus memang Rasul. Apa buktinya? Dari kemarin udah dibahas sih sebenarnya, cuman kenapa ya selalu suka mengulang-ulang gitu loh. Dan masalah dosa Muhammad juga belum clear itu. Nih, Kisah Para Rasul 9 ayat 13 sampai 17, udah nggak usah dibacain lah ya, bisa baca sendiri. Bahwa Ananias diutus Tuhan Yesus untuk membaptis Rasul Paulus sebagai Rasul Tuhan Yesus. Udah clear. Dua masalah clear ya. Nah sekarang yang masih saya penasaran ini, hanya Allah yang suci. Hanya Allah yang maha suci. Kok bisa ada oknum di dunia ini yang bisa tidak berdosa? Sekarang gini Pak, dengerin baik-baik ya. Kalau memang Muhammad tidak berdosa, anggaplah paman Muhammad tidak berdosa. Kenapa ada istilah dosa Muhammad itu diampuni sebelum dan sesudahnya? Kalau emang dia gak berdosa nih, kenapa ada istilah dosa Muhammad diampuni sebelum dan sesudahnya? Itu pertama. Kedua, Anda mengatakan apapun lah itu, Anda mau katakan salawat ini, salawat itu, intinya salawat kepada Muhammad kan, untuk Muhammad itu maksudnya. Nah sekarang kalau memang salawat ini bisa menghapus dosa, ini sudah bertentangan dengan Al-Imran ayat 135. Saya baca loh tadi ayatnya. Beda dengan kamu. Kalau kamu tuh baca pasal, bukan baca ayat. Ini salah. Ayat di situ mengatakan hanya Allah yang bisa menghapus dosa, mengampuni dosa. Sedangkan kamu memaksakan salawat juga bisa menghapus dosa. Sama memaksakannya kayak Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Padahal kita tahu hanya satu-satunya Tuhan yang berkuasa untuk itu. Gitu loh. Kamu bilang dari salawat itu Allah yang menghapus dosa. Artinya Allah sudah menciptakan syirik untuk dirinya sendiri. Makanya yang saya khawatirkan dari kebanyakan Islam kawakan seperti kamu, Romli, kamu ini entah diperhadapkan dalam dua pilihan. Pertama, kamu terlalu mengkultuskan Muhammad sampai nggak tahu dosa-dosanya Muhammad. Kedua, kamu nggak tahu sama sekali tentang Muhammad dan hanya makan dogma aja, sampai kamu nggak tahu kalau Muhammad ini pernah berbuat dosa. Karena sampai ada istilah dosa Muhammad sebelum dan sesudahnya itu diampuni, gitu loh. Kalau kita main petak umpet waktu kecil ya, saya waktu kecil main petak umpet ada istilah anak bawang. Anak bawang ini diberi hak istimewa. Semakin dia terlihat lemah, semakin dia terlihat tidak berdaya, maka semakin besar hak istimewanya. Nah mungkin posisi Muhammad juga seperti ini, seperti anak bawang.
saking banyaknya dosanya sampai dia harus diampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Gitu loh. Ini dulu dikelirkan. Gitu ya. Oke. Masih ada waktu 31 detik. Jadi kenapa saya bertanya, cuman 10 loh dosanya Muhammad, sampai nggak ada, sampai nggak bisa menemukan. Ini kan saking parahnya kalian dalam memahami suatu kajian Nabi atau Rasul. Saking parahnya itu. Sampai 10 dosanya aja nggak ketemu. 10 itu sedikit. Sedangkan manusia ini setiap hari tempatnya dosa. Gitu loh. Kok bisa sampai nggak ketemu? Apa kalian pernah mengkultuskan? Terus saking nggak tahunya tentang apa yang Muhammad lakukan. Gitu. Ya sekian. Oke, waktu sudah habis. Terima kasih. Ini Malik udah 3 kali nanya, Ustadz Romli. Maaf tadi Ustadz Romli saya mute karena waktunya Pak Malik itu biar nggak diinterupsi, biar kita jelas. Maaf ya Pak Romli ya, karena aku tadi mute Bapak karena waktunya Malik tadi Pak ya. Terima kasih. Kalau Pak Romli tadi udah 3 kali nanya, sama-sama udah masing-masing 3 kali nanya ya? Saya masih 2 kali. Oh, 2 kali. Iya, karena tadi gini, tadi openingnya kan dimulai dari sekali. Ya, Oke, sekarang baru sekarang Malik bertanya 1 menit kepada Pak Romli. Silakan, waktu dimanfaatkan 1 menit. Ini 3 kali ya terakhir berarti ya, 3 kali. Ya. Ini yang terakhir Pak. Pertama, biasakanlah ketika membawa narasi itu jangan cuma baca pasal, tapi dibaca juga isi ayatnya supaya kita bisa menganalisa studi kasus yang ada di ayat-ayat itu. Sedangkan kamu dari tadi Romli hanya membawa baca pasal 1 Titus 1 Korintus ini. Wah, repot kalau kayak gitu. Gimana kita bisa tahu mindset kamu dalam membaca ayat ini? Seperti yang saya katakan statement di awal, ini para polemikus sebenarnya baca Alkitab kayak gimana sih? Apa salah urat apa gimana gitu? Sampai bisa membaca ayat-ayat yang diilhamkan Roh Kudus kepada Rasul Paulus ini dengan segitu melencongnya gitu. Sangat memprihatinkan ketika kalian membaca Alkitab sampai seperti itu, mengenaskan kalau saya lihat. Itu yang pertama, ketika baca ayat, baca isi ayatnya, jangan cuma pasalnya. Kedua, seperti yang saya tanyakan tadi, ya, ini dosa-dosa Muhammad cuma 10 doang loh, 10 doang. Saya nggak minta daftar riwayat dosanya dari dia lahir, dari dia orok sampai dia segede-gede gaban, enggak. Gue nggak minta seperti itu. Gue diminta 10. Oke. Ya, Pak Romli paham 2 pertanyaan Malik? Ya, sangat paham. Sangat paham. Silakan Pak Romli, dimanfaatkan 5 menit waktunya. 5 waktu ya, nggak apa-apa. Begini, Abah Malik Ferguson mulai tadi nggak pernah menjawab pertanyaan saya. Nabi Rasul dalam perspektif paradigma keislaman, karena frasenya diambil dari frase bahasa Arab itu. Jangan mengambil dari frase yang lain. Kalau mengambil dari frase yang lain, silakan pakai frase bahasa panjenengan. Itu tidak pernah dijawab. Mulai dulu. Yang kedua, dituduh saya tidak baca ayat. Saya baca aja. Cuma sebagian ya. Misalnya ini. Nabi Palsu itu terang-terangan telah pernyataan Yesus. Silakan baca lebih jelasnya di Galatia 1 ayat 11. Bahkan telah bersemayam. Mohon maaf Pak Romli, boleh mic-nya dibetulin dulu, soalnya suara Pak Romli hilang-hilang, timbul tenggelam. Ya di stop dulu waktunya ya. Waktu saya stop. Ya Pak Romli, bisa di headsetnya tuh masih berbunyi Pak. Saya keluar dulu, mari ini masuk. Iya. Ya, Yohana, gimana Yohana? Udah bisa, Yohana? Halo, Yohana? Ya, halo. Udah bisa kedengeran? Enggak. Sinyalmu udah bagus belum? Ini udah sampai mana? Ini Pak Romli bertanya terakhir nih, menjawab terakhir, langsung ke battle. Nanti diusahakan pada saat battle itu term pertama 10 menit, 1 bertanya 1 pihak, dielaborasi
sampai 10 menit, baru 10 menit kedua sebaliknya gitu. Oke. Baik, jadi dari 20 menit tadi, satu kali bertanya untuk menjawab sama 10 menit ya. Kemudian nanti tanya juga untuk 10 menit yang menjawab yang dari pertanyaan tadi. Begini, saya lanjutkan, tinggal berapa menit, begini. Yang pertama, Abah Malik Ferguson mulai tadi gak pernah menjawab pertanyaan saya. Bahwa Nabi Rasul itu dari paradigma Arab, bahasa Arab. Jadi pengertiannya menurut paradigma bahasa Arab. Sedangkan menurut pengertian bahasa Arab, Nabi itu adalah seorang laki-laki yang menyampaikan menerima wahyu dan tidak diwajibkan menyampaikan kepada yang lain, tetapi mengikuti syariat nabi-nabi sebelumnya. Sedangkan Rasul itu adalah seorang laki-laki yang sehat, ya, tidak ayan, tidak cacat, yang menerima wahyu, tetapi untuk disampaikan kepada umatnya biasanya disertai tantangan. Nah, dan dikonfirmasi oleh satu hadis tadi dari Ibnu Hibban itu bahwa antara baginda Nabi Yesus alaihi salam dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada terdapat seorang nabi apalagi rasul, ya. Dengan dua pendekatan secara keislaman itu, karena frasenya dari frase keislaman, maka apakah patut dimasukkan Pamanda Saulus Paulus itu termasuk bagian dari 124.000 nabi apalagi rasul, gitu. Kalau memang tidak bisa, jangan dipaksakan. Artinya cabutlah LAI itu yang menggunakan frase nabi dan rasul, pakai frase yang lain. Saya tidak akan menuntut, begitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan saya tidak pernah membaca ayat. Saya sering membaca ayat tentang preposisi nabi palsu itu. Misalnya ini, nabi palsu itu terang-terangan mengaku telah menerima wahyu melalui pernyataan Yesus. Silakan lebih jelasnya di Galatia 1 ayat 11-12. Bahkan Kristus telah bersemayam dalam dirinya. Galatia 2:20. Banyak ini tadi. Saya baca ini. Saya tidak hanya membaca ayat doang. Itu nanti jawab dengan dalil. Kalau itu arahnya bukan kepada Pamanda. Itu yang kedua. Yang ketiga, Abah Malik Ferguson mulai tadi memframing Hajar Aswad, ini sholawat, Tuhan suci, apa tidak mensyirikkan. Panjenengan ngerti artinya syirik? Syirik itu adalah menduakan Allah dalam hal tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan af'al. Selama itu diberikan oleh Allah sendiri, ya nggak masalah. Allah itu mensandingkan dirinya dengan baginda Nabi, satu-satunya makhluk yang dicintai, misalnya dalam kalimat tauhidnya, kalimat syahadatainnya menyandingkan kehendak siapa? Kehendak Allah itu. Apakah itu syirik? Ya bukanlah. Wong panjenengan nggak mengerti terminologi syirik kok yo aja. Yang kedua, panjenengan selalu mengatakan yang maha suci. Jadi kalau demikian berarti ada mensyirikkan. Panjenengan kalau tidak mengerti terminologi syirik, jangan koar-koar saja. Yang selanjutnya, panjenengan kalau berdialog jangan memakai diksi yang cenderung memancing amarah orang. Saya mulai tadi gak pernah ngomong kamu, gak pernah saya. Walaupun saya bisa lebih keras dari panjenengan. Saya selalu memanggil panjenengan, Abah. Kalau panjenengan kan kamu gak bisa baca. Diksinya dirubah. Kalau ingin menunjukkan seorang yang akademisi dan seorang yang ilmuwan. Itu ya. Jadi terus terang saja, selanjutnya monggo pertanyaan yang awal saja panjenengan jawab, jangan mutar-mutar kemana-mana, jangan. Selesaikan dulu, clearkan dulu tentang frase Nabi Rasul itu. Apakah Pamanda Saulus Paulus masuk di dalamnya? Yang terakhir, kalau panjenengan tidak mengerti frase dan terminologi dari maksum, jangan langsung memframing. Itu namanya framing buta, tanpa ilmu, tapi ngotot. Itu disebut ngengo, ngawur, ngeyel, ngotot. Jadi frase maksum itu artinya terjaga. Maksudnya bagaimana? Semua dosanya yang telah lalu dan sedang dan yang akan datang. Terima kasih Pak Romli, waktu telah habis. Sangat baik sekali dalam menjawab. Ya, tadi kebetulan Pak Romli itu mental karena sinyal. Tadi sempat dibahas mengenai sesi battle ini, Pak. Jadi sesi battle ini selama 20 menit, itu pertanyaannya per 10 menit itu satu pertanyaan, Pak. Jadi lontarkan satu pertanyaan dan akan dijawab sama 1 menit, Pak.
Begitu juga sebaliknya akan juga digunakan oleh Pak Malik seperti itu juga. Bagaimana Pak Romli? Bisa dipahami? Ya. Saya ikut saja walaupun kurang begitu paham. Ikut aja, wis. Ya, terima kasih ya Pak. Sebagai untuk contohnya agar Bapak bisa paham, saya mulaikan dari Pak Malik dulu untuk bertanya satu pertanyaan yang akan Bapak jawab selama 10 menit. Silakan Pak Malik. Usul dong moderator. Ya. TikTok aja kayak waktu saya sama Hidayah, dijamin kok gak bakal saya yakin Pak Romli udah dewasa dan saya juga dewasa. Iya. Kita bisa berjalan. Baik. Ya, baik. Terima kasih kalau itu udah kesepakatan antar narasumber. Jadi TikTok ya. Jadi yang memulai Pak Malik atau Pak Romli ini? Silakan aja. Silakan Pak Romli dulu atau saya dulu ya. 25 menit aja dulu, nanti ditambah lagi 5 menit. Dari mana? Di mana? Ya, 25 menit aja, Mon. Sebentar ya Pak Romli ya, sebentar ya. 25 menit aja, Mon. Sampai 25 menit. Bukan, kita berdua, Pak. Kita berdua. Oh iya, siap komandan. Ya, teman-teman, sesi battle kali ini menjadi 25 menit. Saya harap kondusif dan saling tajam menajamkan dengan data yang ada ya. Silakan waktu dimulai ketika Anda berbicara. Siapa dulu, Pak Romli dulu atau saya dulu? Saya dulu, gak apa-apa. Ya, silakan Pak Romli. TikTok ini ya Pak ya, TikTok ya. Ya, jawab saja tadi pengertian Nabi Rasul itu dalam paradigma Arab kan. Apakah Pamanda Paulus masuk di dalam 124.000? Monggo, Pak. Oke, sekarang saya tanya dulu sebelum saya masuk ke pertanyaan kamu, Bapak ya. By the way, kamu itu kan kata bahasa Indonesia yang baku, jadi nggak ada salahnya kan ya Pak, saya menggunakan kata kamu, betul? Ya nggak apa-apa sudah. Oke, sip ya. Oke. Ya wis. Nah sekarang gini, menurut Bapak, konsep Rasul dan Nabi ini seperti apa? Tadi saya sudah sebutkan dari Ibnu Taimiyah, dari Abdul Izzi dalam kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah halaman berapa itu, bahwa Nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu, tetapi tidak disampaikan kepada umatnya, tetapi mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Yang setuju nggak kalau Nabi atau Rasul ini statusnya dia kayak kurir ekspedisi atau bartender yang cuma nganterin kopi? Enggak, tidak, bukan itu. Masa itu terlalu merendahkan posisi Nabi dan Rasul. Jadi saya lanjutkan begini. Rasul itu pengertiannya seorang laki-laki cerdas, tampan, cemerlang, macam-macam, menerima wahyu, tetapi disampaikan kepada umatnya disertai tantangan. Sedangkan dalam hadis Ibnu Hibban dan Bukhari Muslim disebutkan bahwa antara masa baginda Yesus alaihi salam seorang nabi itu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu tidak pernah ada seorang nabi dan rasul pun. Itu loh maksud saya. Sehingga dengan pendekatan yang sekarang gini, rasul itu abdi bukan? Apanya? Rasul itu sama dengan abdi bukan? Abdi. Abdul. Rasul itu secara terminologi utusan, tetapi utusan Tuhan. Tapi benar nggak di abdi? Nabi? Benar nggak di abdi? Benar nggak di abdi? Apa maksudnya abdi? Abdi, Abdul. Oh iya, semua manusia itu Abdul. Nah ya sudah apa? Kalau dari sini kita bisa menarik kesimpulan, artinya ibaratkan Rasul ini hanyalah pesuruh Tuhan. Nabi itu hanya pesuruh Tuhan, alat Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya gitu loh. Jadi kalau kita terlalu mengkultuskan seorang nabi atau terlalu mengkultuskan rasul, ini juga salah. Bukan itu arahnya. Dengan pengertian yang saya sebutkan, apakah Pamanda Paulus itu masuk? Itu aja, jangan kemana-mana. Nah iya, makanya saya tanyakan itu untuk memastikan. Kalau di kami, Rasul ini memang adalah seorang hamba, yaitu alat Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Dan Rasul Paulus memang bertugas seperti itu. Makanya saya katakan Rasul Paulus ini salah satu Rasul yang kami muliakan, yang kami akui di antara. Kalau menurut sampean berarti cabut saja LAI, gak usah menggunakan frase Nabi dan Rasul, karena itu frasenya dari kami. Loh bukan, itu frase bahasa Arab Pak, bukan frase dalam Quran. Siapa yang ngomong Quran? Ya Nabi Rasul kami itu menunjuk ke siapa? Frase Nabi dan Rasul itu adalah paradigma dalam keislaman, bukan paradigma. Nabi itu serapan dari bahasa Ibrani.
Nabi itu serapan dari bahasa Ibrani itu nevi. Nevi itu pelihat, yaitu hamba Tuhan yang diberikan penglihatan atau wahyu. Begini. Masuk ke dalam bahasa Arab jadi nabi gitu loh. Sampean buka Lisanul Arab ya. Lisanul Arab kata nabi itu dari an-naba atau di munjid. Munjid itu yang ngarang non muslim. An-naba. Bukan, Anda harus tahu terminologi kata nabi ini serapan dari bahasa Ibrani yaitu nevi. Saya katakan dari sebutkan sampean itu, dasarnya kamusnya apa? Kalau saya kan menyebutkan. Makanya tadi saya juga menunjukkan kata hawaria. Hawaria itu serapan dari bahasa Amharik. Yang ternyata sampean itu mau lari kemana-mana. Nah, begini loh, hawariyun. Ini contoh bukti. Begini. Dalil. Begini, dengarkan. Ya. Kalau sampean berpendapat bahwa an-naba itu dari bahasa nebiim atau kitab Ketubim ya, tunjukkan. Itu bukan pendapat, Pak. Itu fakta. Tunjukkan kamusnya. Salah satunya juga kata hawaria itu, Pak. Hawaria itu padanannya Nasoro. Lihat di munjid. Bukan. Hawaria itu dari bahasa Amharik artinya rasul. Tunjukkan kamusnya. Itu barusan saya udah share screen. Makanya ketika orang menjelaskan, kan itu bukan kamus, cuma kata-kata sampean terjemahan itu aja. Pak, itu terjemahan yang sering kita pakai juga ini lihat ya. Kalau cuma begitu sampean kan cuma ngarang itu, sebutkan kamusnya, kita halaman berapa begitu loh. Kayak saya itu tadi ngarang ini loh Pak, terjemahan Indonesia ke Amharik, Pak. Ya itu menurut kitab siapa, karangan siapa, halaman berapa. Kalau begitu kan siapapun bisa. Ini terjemahan, Pak, terjemahan. Dalam buku apa, kitab apa, kamus apa, kalau cuma ngarang begitu, masuk anakku bisa. Ini Google terjemahan yang sangat familiar. Google kemudian itu. Waduh, ini didengarkan orang-orang semua ya. Yang rujukannya sampean itu Google ya. Aduh, salahnya apa? Kalau sampean cuma rujukannya Google, mengartikan Quran surat Maryam 772. Di era keterbukaan. Karena panjenengan cuma menunjukkan dari Google. Sudah. Ini diketahui semua Kang. Referensinya sampean Google ternyata. Ya sudah, itu kelasnya sampean. Dalam era keterbukaan menggunakan teknologi. Kalau saya kan menunjukkan ini, saya mau tahu kitab-kitab saya foto tak? Ya itu kan kitab Bapak. Sekarang kita berdasarkan kitab Anda atau berdasarkan fakta. Loh, jangankan fakta, wong sampean ajar referensinya Google kok gimana bicara. Ini era keterbukaan, ini era maju, Pak. Kalau Bapak menolak Google, ditertawakan anak saya sampean ini. Kalau referensinya itu Google ya. Itu era keterbukaan, era kemajuan. Bapak juga harus menolak Zoom. Bapak juga harus menolak kuota internet. Bukan soal itu masalahnya. Karena kuota internet itu membuat Anda lebih tahu. Atau aplikasi, sementara sampean tidak punya kitab aslinya, tersesat. Buktinya sampean tadi mengatakan Quran surat Maryam ayat 772 wariduha itu. Anda mau dari bahasa mana dengan ad-dukhul, padahal itu al-wurud. Kalau mau tahu kitab saya ya, sebentar saya mau masuk ke lagi ini. Ya apa caranya masuk ke Zoom ini sebentar. Jadi menurut Anda perkembangan teknologi itu salah? Bukan itu maksudnya. Kalau sampean cuma mengandalkan Google ya, tidak mempunyai kitab aslinya, ya tersesat. Kalau saya terus sekarang pakai referensi yang benar dari Google salah? Kalau sampean dari Google harus punya kitab munjid ya, itu kan atau referensi. Kitab kamus aslinya. Karena itu tersesat buktinya. Sampean tadi mengatakan Quran surat Maryam ayat 7172 itu salah. Itu kalau Bapak cuma dari Alkitab enggak? Kalau saya punya Alkitab enggak? Banyak ini. Sebentar saya foto ya. Ini. Terus pas tadi Bapak ngutip tentang pasal-pasal tadi itu dari Alkitab langsung apa dari Google? Iya, ini saya punya Alkitab, sebentar. Saya mau masuk ke Zoom nggak bisa. Kalau gitu saya tanya sama Bapak, coba sebutin ayat yang tadi Bapak kutip kalau emang benar-benar dari Alkitab. Ini Alkitabnya sampean. Ini semua itu. Nah iya, terus kan Bapak tadi mengutip ayat-ayat Alkitab. Ya, coba sebutin, coba Pak dibuka ayatnya Pak di Alkitab itu. Saya baca lagi ya di Alkitabnya sampean ya. Ya silakan. Ya. Puji Tuhan, kita lihat ya penonton sekalian, Pak Romli membaca Alkitab. Satu langkah kecerdasan yang maju sekali dari Pak Romli. Puji Tuhan. Kenapa saya kalau membaca Alkitab?
Ya nggak apa-apa, bagus Pak, mantap, Udah lanjutkan Pak. itu begini. Saya suka. Ini. Ya. Saya suka Pak Romli sering baca Alkitab. Lanjutkan. Ya, gini aja. Ya coba. Bacakan Pak. Kalau dibacakan ya banyak ini. Begini Ya aja. dibacakan monggo, ayatnya dibaca monggo. Ya wis. Cari. Kita lihat penonton sekalian, apakah Pak Romli benar-benar di bisa Matius mencari ayat itu? 7. Di Matius 7 ayat 15 ya. Seseorang itu menyamar sebagai murid Yesus. Bacakan ayatnya. Bacakan ayatnya. Kalau membaca aja, kalau saya salah berarti bisa dibantah. Ya. Kalau saya membaca Alkitabnya sampean, Bapak yang membawa ayatnya, ya harus Bapak bacakan dong. Harus saya cari ya. Sampean ini menyita waktu ini. Monggo Pak, silakan. Nah, ini bukti bahwa Pak Romli tidak benar-benar membaca Alkitab secara langsung, tapi dari Google, dari teman-temannya di WhatsApp. Apanya Google ini loh? Ya udah silakan baca ayatnya, cari di Alkitab. Share ini dibuka kameranya. Ayo. Pak Romli ini saya kira bijaksana, tapi mantap juga mau baca Alkitab. Puji Tuhan Pak. Lanjutkan Pak. Ayo Pak, dicari Pak ayatnya Pak. Semangat Pak, ngopi Pak. Jangan lupa ngopi. Semangat Pak. Baca terus Pak ayat Alkitab. Ini Alkitabnya ya, saya baca ya. Ya. Halo. Dengar ya? Dengar. Ya. Mana Pak ayatnya Pak? Mana Pak? Ini ada telepon masuk anunya sudah ini. Di Matius 7 ya, 15 ya. Jangan kamu yang 15 ujian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu tahu nggak yang berbicara siapa? Tahu nggak yang berbicara siapa? Wih. Ya, tahu Matius ini. Matius loh. Nah, sudah apanya yang salah? Yang berbicara di situ siapa? Ayo, coba kita dengarkan sekali lagi ya teman-teman. Yang berbicara di situ siapa Pak? Baca saja sendiri kamu. Apakah yang saya baca salah gitu aja kok kamu mendikte saya? Sudah baca barusan. Kitab saya bantu karena Bapak kan nggak paham. Apanya tidak paham? Tadi Matius berapa? Matius? Aduh, pakai kacamata lah sampean itu. Loh, Matius berapa Pak? Matius 7 ayat 15, Matius 24 ayat 5, Matius 24 ayat 5, Matius 24 ayat 11, 1 Yohanes 2 ayat 18 19. 1 Korintus 1 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 1, Galatia 1 ayat 1 yang datang kepadamu dengan Galatia 1 ayat 11 12. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, yang berbicara di sini siapa Pak? Sampean artikan sendiri wis. Loh, aku tanya ke kamu, kan kamu yang mengutip ayat itu, yang berbicara di situ siapa? Ya, menurut sampean siapa? Menurut Bapak siapa? Ya menurut sampean. Loh, kan Bapak yang ngutip itu. Loh, kenapa? Menurut saya. Loh, menurut sampean siapa? Ya kalau menurut saya Tuhan Yesus, kalau menurut Bapak siapa? Apakah betul-betul Tuhan Yesus yang berkata? Betul. Sekarang saya tanya, apakah penulis Injil itu sesaman dengan Yesus? Betul, ini sesaman. Ini muridnya Tuhan Yesus, ini Matius. Berdasarkan apa? Berdasarkan sejarah. Sejarah mana? Sejarah gereja. Tunjukkan bukunya. Saya punya buku yang menunjukkan hal lain. Bapak tanya semua Kristen, sejarah gereja. Enggak saya tanya ke semua Kristen, saya tanya ke sampean. Sama aja kayak Bapak tanya gini loh, tanyakan ke semua Islam, Gak bisa. Islam itu seperti apa? Saya baca gitu, ya, Pak. Saya baca suatu kitab. Dengarkan ini baik-baik. Karangan LD Twaili BD. Mohon maaf kalau saya bacanya salah. Sama Alkitab. Ya, itu dalam buku. Apa hubungannya sama Alkitab? The Origin and Transmission of the New Testament. Ayo fokus dulu ke Alkitab. Dijelaskan bahwa penulisan Injil Markus itu tahun 65 sampai 70. Markus, Pak. Kita lagi masuk kitab Matius. Berselang 40 tahun. Matius, Pak, bukan penulisan Markus. Lukas tahun 80. Sudah berselang 40 tahun juga. Ya, salahnya penulisan Matius 85 sampai 89. Sudah itu sangat jauh. Salah. Penulisan Kisah Para Rasul tahun 90.
penulisan Injil Yohanes Yahya tahun 90 sampai tahun 100. Nah, Kitab sekarang Wahyu saya ditulis jelaskan. 95 sampai 100. Kenapa Timotius Alkitab 1 tidak dan langsung 2 dan ditulis Titus pada zaman ditulis Tuhan tahun Yesus? 100-an. Saya jelaskan. Ini jaraknya Oke. 60 Saya jelaskan tahun ya. dari penyalipan. Kenapa Alkitab tidak Itu langsung bisa ditulis pada dibilang zaman muridnya Tuhan Yesus. Yesus? Sanadnya Karena mana? pada waktu Tunjukkan. itu para Dari kitab murid apa? dalam Kisah Para Rasul Kalau dikisahkan sampean cuma ngomong masih saja, fokus itu sama untuk dengan bodoh. memberitakan Injil. Tunjukkan, Masih saya fokus sudah memberitakan menunjukkan Injil. referensi. Nah, Dengan kemudian jelas, muncul kitab The bidat Origin and sesat Transmission yang of the New berusaha Testament halaman untuk 51. memasukkan ajaran Tuhan Yesus. Kalau sampean tunjukkan Makanya dari para kitab rasul apa? menuliskan kitab-kitab Mulai tadi untuk sampean cuma menerangkan ngomong Injil doang. Tuhan Yesus. Gak ada Itu referensinya. paham? Itu artinya bodoh, ya. Kok bodoh? Sudah. Apanya yang bodoh? Tunjukkan mana referensi omongannya sampean mulai tadi. Makanya Saya kan sering Injil membaca ini Yohanes itu referensi-referensi. Sampean Gnostik nggak pernah membacakan satu untuk referensi saja. untuk mengajarkan ajaran-ajaran. Apa itu menurut siapa? Untuk Mana? ajaran-ajaran Mana kita, referensinya? yaitu Jangan ngarang ajaran-ajaran yang saja mengajarkan Tuhan Yesus panjenengan bukan ini. Tuhan, gitu loh. Tunjukkan. Jangan ngomong doang. Ini lagi saya tunjukkan. Tunjukkan saya gak butuh omonganmu. Ini saya tunjukkan. Tunjukkan kitabnya, pengarangnya satu siapa? Injil dalam Saya Alkitab menunjukkan satu termasuk referensi. Injil Matius, Nanti Lukas, saya baca Markus, referensi lagi ya. Dari Bapak mau Washington baca? Irving. Bapak Punya mau kamu. buktinya? Buka Lukas 1 ayat 1. Baca saja, jangan cuma Buka ngomong. Lukas 1 ayat 1. Baca Iya, saja, iya. jangan ngomong ngalor ngidul. Baca Bapak mau bukunya, buktinya, karangannya kan? siapa, halaman Bapak berapa. mau buktinya, kan? Bapak Saya mau tidak buktinya, menerima kan? ngalor ngidul. Baca Lukas 1 ayat 1. Saya orang Di ilmiah situ dan ada akademisi. bukti bahwa penulisan Bereferensi, tidak Injil seperti dilakukan panjenengan. dengan seksama Mulai untuk tadi gak pernah menghindari menunjukkan ajaran-ajaran referensi palsu. satupun. Udah, Ayo tunjukkan referensinya, foto. Lah referensinya Bapak silakan buka Lukas 1 ayat 1. Mana foto? Jangan ngomong, Lukas saya 1 tidak ayat menerima 1 ngomong di kosong. Alkitab yang Bapak pegang itu ada Ada apa? Panjenengan gak punya. referensi bahwa Alkitab ditulis dengan seksama untuk menghindari Apanya ajaran-ajaran mana? sesat. Gak usah ngomong doang, Alkitab foto. yang Bapak Saya pegang tadi sudah Lukas 1 memfoto. ayat 1. Itu baru satu kamar kitab dan buku saya. Kalau di Loh, perpustakaan nggak pondok paham. itu 10 kamar itu. Berarti Bapak nggak paham ya omongan Ayo saya? kalau dialog dengan saya pakai referensi, jangan ngomong Ini kosong, ngomong referensinya doang Lukas mulai 1 tadi ayat 1. panjenengan Masih itu. nggak paham Bapak? Itu Apa Bapak mana referensinya foto? Itu Bapak buka di Alkitab Saya ya, tidak masih nggak foto. Tadi saya foto kok referensi saya. Panjenengan foto Makanya gini, mana? Pak. Kalau berdialog, Sudah saya jangan tidak cuma menerima omong emosi kosong, yang foto ditinggikan. saja. Dari cara berdialog Foto Bapak, orang saja bisa referensinya, menilai gak usah bahwa ngomong Bapak ngalor ini ngidul. Cara berdialognya penuh kebencian. Sudah. Moderator, tolong dikontrol moderator. Waktu Ya. di stop dulu, waktu stop. Ya. Ya, giliran tadi kan Ustadz Romli yang bertanya ya, Malik ya. Gimana Pak Romli tadi yang bertanya ya? Sekarang bergantian lah, term kedua Malik yang bertanya kepada Ustadz. Silakan. Halo, mana Ustaz Romlinya masih ada? Sebentar, biar saya buka. Di mute, Pak. Ya, tadi jangan mute begitulah. enggak, Pak. Tadi Loh, kita saya mute. juga di mute. Oh, sudah kalau gak adil begini kan Gini, Pak. saya bisa keluar. Saya juga di mute. Tadi kita Saya mute juga di semua, Pak. mute. Bentar, saya suaranya panjenengan kecil, saya keluar dulu masuk lagi. Waduh, gimana sih? Bro, Pak Romli. Udah, tunggu, kita tunggu. Halo, Pak Romli. Pak Romli lagi keluar tuh, sebentar. Keluar. Nanti masuk lagi. Oh, alah, sorry. Di sini masih hujan, nggak kedengaran apa-apa. Oh, ya udah di take over sama Mang Kaisar itu. Ya, tadi kan Malik yang menjawab ya. Tadi pertanyaan dari Pak Romli ya, udah ya. Ya, term kedua 10 menit yang terakhir ini untuk dielaborasi pertanyaan Malik. Nanti Pak Romlinya, kalau udah masuk. Sisa 8.40. Nah, Nanti ditambah walaupun- 5 menit aja, Pak. Ditambah 5 menit aja. Halo, Pak Romli? Ya, Pak Romli, suara kita jelas, Pak. Saya kok sering di mute begitu, Rek. Saya Tadi tadi di Halo, mute. Pak tabrakan, Romli. Pak. Saya di mute. Ya, bentar ya. Sebentar, Pak Romli Pak. tadi itu semuanya itu di mute kok, Pak. Jadi karena tadi itu sedikit tidak kondusif terlihat. Jadi ya kita mute aja dulu. Kita Ya, mulai ya, Pak ya. Kita ulang ya, 8 menit ini tadi ya. Di sisanya ya, Pak. Ya. Begini. Permintaan saya begini.
tolong kalau berbicara Abah Malik Ferguson dengan referensi, jangan dengan omong kosong. Itu saja. Ya, kita harapkan dari kedua narasumber sama-sama membawa referensi. Jadi saya tidak bisa menekan satu sama lain ya Pak ya. Iya, saya banyak berapa kamar itu. Ya, baik. Jadi 8 menit ini Pak dimohon dipergunakan dengan sebaik-baiknya, baik dari Pak Malik dan Pak Romli ya. 8 menit tolong kembali ke tema kita mengenai Rasul Muhammad, kerasulan Paulus dan kerasulan Muhammad ya Pak ya. Baik, teman-teman di menit tadi, sisa waktunya tadi, tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai di mana? Tunggu timernya. Ya, bikin 15 menit lagi aja berarti ya. Apa modelnya gimana ini? Model gimana? Ya, kayak tadi, tapi lebih kondusif aja Pak. Ya, 15 menit ya Pak ya. Ya sudah, pokoknya tensinya, kalau panjenengan tidak menunjukkan referensi, saya tidak jawab. Berarti panjengan omong kosong. Udah. Jadi saya mohon banget, bentar ya Pak Malik, saya mohon sekali Pak Romli dan Pak Malik sama-sama kondusif, sama-sama membawa dalil masing-masing ya Pak Romli. Iya, buku, jangan dari Google loh, jangan dari online loh, rawan distorsi itu. Pak, iya. Ya, saya himbau lagi ya Pak Romli dan Pak Malik, sama-sama membawa data, baik itu secara online, baik itu punya sendiri ya Pak ya, tidak masalah dan tidak dipermasalahkan. Tidak, saya tolak. Kalau online, kalau tidak punya kitab aslinya, itu distorsi namanya. Nggak bisa. Karena saya punya kitabnya, bisa menggunakan online. Kalau cuma online, itu distorsi. Contohnya, ya udah, kalau Bapak menolak, biarkan penonton yang menilai. Ya, silakan. Orangnya seperti apa? Silakan ini. Bapak menolak buktinya tadi. Kalau cuma dari online tanpa punya kitab asli. Romli, saya mohon banget ya Pak ya, karena keterbatasan setiap orang itu berbeda Pak. Yang ayat 71 mungkin Bapak punya kitab. Kita lihat Islam bagaimana ketika tafsir aslinya aja bisa itu, gitu loh. Mohon maaf Pak Romli, mohon kondusif ya Pak ya, biar diskusi kita saya enak. Akan kondusif kalau referensinya jelas, bisa dari online tapi punya kitab aslinya. Kalau tidak sudah, nggak masalah. Itu tidak ilmiah. Kalau cuma dari tidak online. Bisa untuk begini loh Pak. Ya. Misalkan ini mengenai hadis, apakah Bapak punya 7 jilid hadis Sahih Muslim? Saya punya berapa kamar ini? Punya saya. Oh, punya. Iya. Bapak punya kitab Al-Muqaddas? Al-Muqaddas apa itu? Kitab apa itu? Udah, berarti Bapak tidak bisa membawanya ya. Itu jadi bukan kita tidak bisa menekan siapapun Pak. Iya, jadi bukan kitab hadis. Kalau kita macam-macam ilmu maja itu saya punya berapa kamar. Kalau Al-Muqaddas itu bukan kitab hadis. Al-Muqaddas kan tidak punya juga, itu salah satu juga. Al-Muqaddas kitab apa itu? Bukan kitab hadis kok. Kita lanjut ya Pak ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Sudah. Kalau cuma dari online saya tidak lawan, berarti panjenengan itu. Oke, saya tunjukin dalilnya, mau saya tunjukin. Pak, diskusi kita agar lebih tertib. Sudah. Ayo. Kalau panjenengan punya kitab aslinya, misalnya Sahih Bukhari, Pak Romli, saya mohon Pak dan kerjasamanya harus bisa membacanya sampean. Apa? Ya Pak Romli begini, karena Pak apa? Romli yang begitu baik ya dalam menyampaikan narasi, dan juga saya tahu Bapak Romli ini banyak sekali ilmu. Jadi mohon Pak, mohon dihargai keterbatasan kita. Dan kita hanya bisa dapat sumber-sumbernya itu secara online. Dan itu resmi Pak. Iya. Mohon Pak ya, mohon dihargai dan dihormati. Terima kasih Pak. Begini, permintaan saya yang kedua. Kalau panjenengan tidak punya kitab aslinya, cuma dari online, harus bisa voice note tag aslinya. Ayo wis. Ayo. Pak. Kita lanjut ya Pak ya. Kalau permintaan itu tidak bisa diterima, ayo sampean itu umat bodong, mau melawan saya. Tidak bisa. Ya sudah. Iya Pak, saya di sini untuk berlaku netral Pak. 15 menit ya Pak ya. Tidak netral sampean. Kalau persyaratan Pak, kalau saya mendukung Bapak, berarti saya menekan teman saya. Kalau saya mendukung teman saya, berarti saya menekan Bapak. Itu namanya. Kalau dua persyaratan saya tidak dipenuhi, saya tidak ikut campur sampean itu umat bodong tapi memaksa. Ya, tidak ikut diskusinya itu, tidak ilmiah.
Wong sampean tidak bisa baca teks Ya, aslinya. teman-teman bisa kita lihat bagaimana Anda bisa berdialog. Silakan kalian lihat sendiri, Pak Romli. Wong sampean itu mau dilihat apa? Wong sampean nggak punya kitab Silakan aslinya. kalian dilihat sendiri, Nggak Pak Romli punya. seperti Ya, apa silakan ketika dilihat. menyampaikan narasi. Silakan dilihat. Iya. Kalau kita kembali ke adab kalian sendiri gitu sih. Pak Agus, halo Pak Agus, Agus. tolong dong dikontrol dong anak buahnya. Loh, sampean yang dikontrol, persyaratan saya jangan Pak, saya dari tadi nggak Pak ngapa-ngapain. ISDN. Loh itu tanpa sampai Oke, maaf saya mute ya, biar kondusif teman-teman. Di sini masih ada Pak Agus. Ya Pak Agus, halo. Oke, terima kasih. Saya rasa untuk dialog kali ini cukup saja karena suasana sudah tidak kondusif lagi. Jadi saya mohon maaf pada kedua narasumber, terutama Ustadz Romli. Kita cukup saja untuk dialog kali ini, dan saya rasa sudah bisa diserap masing-masing oleh para penonton. Semuanya nanti kita serahkanlah hakimnya pada para penonton atau para pemirsa yang lain. Itu aja, dan saya terima kasih, saya undur diri. Terima kasih kepada semuanya, mohon maaf. Ustadz Romli, monggo kita keluar dari ruangan ini. Itu harapan saya. Saya pamit dulu, permisi ya. Oke, Ya, terima kasih. Pak Agus, terima kasih.